bahwa diperintahkan malaikat untuk menuliskan rezekinya. Maka rezeki sudah tertulis seberapa yang akan kita dapatkan. Akankah dilapangkan seperti yang tadi? Ataukah disempitkan seperti yang tadi? Semuanya telah ada dalam catatan kitab yang dituliskan oleh para malaikat. Dan ini takdir yang disebut dengan takdir umur. Nah, takdir ada 4 derajat. Satu ini, takdir umur. Tulisan takdir sebatas usia masing-masing manusia. Untuk masing-masing manusia. Ada takdir hari. Setiap hari Allah memberikan keputusan takdirnya pada hari itu. Apa yang akan terjadi, siapa yang akan turun, siapa yang akan naik, siapa yang akan wafat, siapa yang... Pada hari itu Allah takdirkan. Si fulan dapat apa, si fulan terhalang apa, si fulan apa yang terjadi pada dirinya. Dunia ini apa yang akan terjadi, air ini kapan melimpahnya, hutan ini kapan terbakar dan semacamnya. Takdir harian. Ada takdir tahunan. Dan itu dituliskan setiap malam Lailatul Qadar. 1 tahun apa yang akan terjadi ke depan. Dan yang terakhir yang sangat masyhur, takdir di Lauhul Mahfuz. Itu takdir totalitas secara keseluruhan. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Maka takdir umur tertulis di dalamnya 4 perkara ini. Salah satu di antaranya adalah apa? Rezeki. Kenapa penting akidah bahwa rezeki kita telah ditulis oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, agar kita tidak terlalu bahagia di saat Allah lapangkan rezeki itu untuk kita. Di saat kita tidak atau tidak terlalu sedih di saat Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak melapangkan rezeki itu kepada kita. Tidak terlalu bahagia karena kita tahu Allah yang mentakdirkan. Allah yang melapangkan, Allah yang menuliskan. Ini kaidah penting, bahwa orang yang kaya bukan kaya murni karena usahanya. Rezeki tidak ada kaitan 100% terikat dengan usaha. Bergantung usaha. Kalau usahanya bagus, berarti rezekinya bagus. Kalau usahanya tidak bagus, maka rezekinya tidak bagus. Kalau usahanya keras, berarti rezekinya lapang. Kalau usahanya tidak terlalu keras, maka rezekinya tidak lapang. Kaitan seperti itu tidak antara rezeki dan usaha. Rezeki ditentukan usaha, enggak. Oleh karena itu di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat Allah mengatakan wa fis samai rizqukum, di langitlah rezeki kalian. Siapa yang menentukan rezeki? Allah. Ada orang yang usahanya keras, rezekinya Allah lapangkan. Allah yang menentukan kelapangan itu. Ada orang usaha keras malah bangkrut. Ada? Ada. Ada orang yang usaha keras, rezekinya katakanlah sekian. Ada orang yang usahanya tidak sekeras itu, tapi rezekinya 3 kali lipat, 4 kali lipat dari orang yang usaha keras tadi. Kalau rezeki bergantung usaha, harusnya usaha semakin keras, rezeki semakin melimpah ruah. Tapi tidak. Realita kehidupan tidak menunjukkan ke arah itu, dan akidah umat Islam tidak seperti itu. 2 toko yang hampir sama, jualannya hampir sama, harganya mirip, jumlah karyawannya sama, bukanya dan tutupnya hampir sama, satunya buka cabang, satunya bangkrut. Harusnya kalau semua sama, jumlah rezeki pun sama. Ini akan membuat seseorang apabila Allah lapangkan untuknya rezeki, dia tidak gurur terhadap dirinya, tidak
terpedaya dengan usahanya. Ini karena saya telah begini, ini karena saya, ini karena ilmu saya. Seperti Qarun, laknatullahi alaih. Qarun ketika ditanyakan kepadanya dari mana harta melimpah ruah ini, dia tidak nisbatkan kepada Allah yang telah memudahkan, dia nisbatkan kepada dirinya dan ilmu yang dia kuasai. Itu Allah sebutkan di dalam surah Al-Qasas ketika Allah bercerita tentang Qarun. Qala innama utitu ala ilmin indi. Aku dapatkan semua ini karena ilmu yang ada padaku. Ini sombong. Merasa bahwa apa yang dimiliki murni usaha pribadi, murni kerja keras, murni kegigihan, murni ilmu manajemen, murni ilmu yang telah dia pelajari, yang telah dia terapkan. Tidak sama sekali. Murni anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapapun yang menisbatkan hartanya kepada usaha dan ilmu dan kerja kerasnya, muridnya Qarun. Muridnya Qarun. Qarun adalah gurunya. Dan lihat apa yang Allah lakukan kepada Qarun. Allah jadikan kisahnya, kisah manusia sombong, ketika nikmat Allah justru dia nisbatkan kepada usahanya, dia nisbatkan kepada ilmunya, dia nisbatkan kepada dirinya. Nggak boleh. Nisbatkan kepada Allah. Karena apa? Karena belum lagi kita lahir, Allah sudah tuliskan. Kita masih di rahim ibu kita sudah dituliskan itu. Imam Ibn Rajab ketika membahas hadis ini, kata para ulama, dinukilkan pendapat para ulama, tulisan itu di antara kedua bola mata. Di sini. Namun kita tidak melihatnya dan tidak mampu untuk mengetahuinya. Silahkan rujuk kepada kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, syarah hadis-hadis Arba'in Nawawi, dan di situ Imam Ibn Rajab menukilkan perkataan-perkataan ulama, para malaikat menuliskannya, dan menukilkan riwayat-riwayatnya di antara kedua bola mata, di areal antara kedua bola mata. Allahu a'lam. Atau sebaliknya, kita inginnya banyak, ternyata dapatnya apa? Tak seperti yang kita harapkan. Soal sedikit nggak sedikit itu sebenarnya soal pandangan sebenarnya, Pak. Hal yang kita katakan sedikit menurut orang lain banyak kok. Berapa gaji Anda? Sedikit, Ustaz. Berapa? 30 juta. 30 juta menurut orang lain banyak. Duh, sedikit untung tahun ini. Berapa? Cuman 0,5 miliar. Sedikit. Tapi tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ternyata sedikit. Tak sesuai dengan yang kita harapkan. Kita tidak sedih. Atau justru sebaliknya. Harapannya beruntung, ternyata tidak beruntung. Kita tidak terlalu sedih. Kenapa? Ini sudah tertulis. Yang ingin saya capai nggak dapat. Sudah Allah tuliskan. Keyakinan, akidah bahwa itu sudah dituliskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, membuat seorang stabil, baik di saat rezekinya lapang atau di saat rezekinya seret. Ini pentingnya akidah ini. Tidak sedih dengan kemiskinan. Ibrahim bin Adham sedang berjalan dan melihat seorang pemuda duduk, mukanya sedih. Dia bertanya, "Fulan, ada apa engkau mahmum? Ada engkau sedih?" Dia menceritakan rezekinya, begini. Kemudian Ibrahim bin Adham berkata kepadanya, "Wahai anak muda, apakah rezeki yang Allah telah tuliskan kepadamu akan mungkin diambil oleh orang lain?" Dia katakan, "Enggak." "Untuk apa sedih? Memang begitulah yang Allah takdirkan untukmu. Tidak mungkin diambil oleh orang lain." Maka ini akan membuat seorang muslim, seorang muslimah stabil. Apapun yang Allah takdirkan dalam hidupnya. Ini hal yang sangat penting. Berikutnya adalah ketika dia telah menyadari bahwa semuanya telah tertulis, tidak tergoda untuk mencarinya dengan jalan yang haram.
Dia tidak tergoda untuk mencarinya di atas jalan yang haram. Untuk apa saya cari yang haram? Allah sudah tuliskan untuk saya. Yang halal akan ada. Pasti Allah berikan. Allah berikan rezeki kepada seluruh hambanya. Seluruh yang berjalan di permukaan bumi. Seluruh yang bergerak di permukaan bumi. Allah akan berikan rezeki. Dan itu yang Allah janjikan dalam surat Yunus. Di dalam surat Hud, maaf, ayat yang ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang bergerak di permukaan bumi. Dabbah. Manusia, hewan, besar, kecil. Dia bergerak di permukaan bumi. Makhluknya hidup. Illa 'ala Allahi rizquha. Melainkan Allah akan berikan rezeki kepadanya. Maka manusia ketika dia beraktivitas, berikhtiar, mencari rezeki sesuai dengan fitrahnya, maka berapa yang Allah berikan kepadanya dia syukuri dan dia nikmati. Itulah senikmat-nikmat hidup. Matanya tidak jelalatan kepada apa yang dimiliki oleh orang lain. Tapi dia syukuri rezeki yang telah Allah berikan kepadanya. Dia nikmati sesuai dengan rezeki yang Allah mudahkan untuknya. Allah mudahkan seberapa dia nikmati, dia syukuri, dan dia menikmati, menata hidupnya sesuai dengan kelapangan rezeki itu. Begitu metode hidup seorang mukmin, sehingga hidupnya istirahat. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah At-Talaq. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Ayat yang ke-7. Dari surah At-Talaq. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Usaha itu akhir surah Al-Baqarah. Illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Orang yang Allah lapangkan rezeki, orang yang Allah lapangkan rezeki, liyunfiq, hendaklah dia berinfak, memberikan nafkah kepada istrinya, kepada anak-anaknya, min saati, dari kelapangan rezeki itu. Atur pola hidup sesuai dengan kelapangan yang telah Allah lapangkan untuk kita, tidak ada masalah. Ingin rumah megah, karena Allah lapangkan rezeki, ingin mobil mewah, kendaraan mewah, karena Allah lapangkan rezeki, silahkan. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati. Apabila dilapangkan oleh Allah rezeki, tentu dengan jalan yang halal, pasti, bagaimana yang tadi kita bahas. Lalu kemudian kita ingin menata hidup kita, istri kita, anak kita, rumah kita, kendaraan kita, dengan kelapangan yang ada itu. Silakan. Wa man qudira alaihi rizquh. Barang siapa yang Allah sempitkan rezekinya, tidak Allah lapangkan rezekinya, apakah jelalatan, apakah cari yang haram? Tidak. Falyunfiq mimma atahullah. Hendaklah dia menafkahi keluarganya sesuai dengan yang telah Allah berikan kepadanya. Cukupkan berapa yang Allah rezekikan kepada kita untuk nafkah kita, anak kita, istri kita, dan keluarga kita. Atur manajemen keuangan keluarga sesuai dengan rezeki yang Allah berikan itu. Nikmati, syukuri. Kalau ternyata sedikit, atur keuangan sesuai dengan yang sedikit yang sedang kita terima itu. Kalau sedang dilapangkan oleh Allah, kemudian kita lapangkan juga kepada hidup kita, sah. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak pernah wajibkan seorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Oleh karena itu takaran nafkah nggak ada dalam agama kita.
Berapa takaran nafkah? Nggak ada. Takarannya nggak ada. Kenapa? Sesuai dengan yang Allah berikan. Berapa yang Allah berikan, sebegitu kita memberikan nafkah kepada keluarga kita. Begitu syariat Islam. Kenapa? Karena hukumnya adalah, kaidahnya adalah berapa yang Allah berikan, syukuri itu, nikmati itu, hidup sesuai dengan yang Allah telah berikan kepada kita. Hidup itu akan nyaman. Hidup itu akan tentram. Hidup itu akan indah. Tapi kalau kita mencoba untuk menata cara hidup kita, padahal keuangan kita tidak seperti itu, hidup itu akan sulit. Akhirnya ngutang sana, ngutang sini. Semakin berhutang, hidup semakin sempit. Akhirnya nggak berani datang kajian. Kenapa? Ketemu si A, utang belum bayar. Ketemu si B, utang belum bayar. Ketemu si C, utang belum bayar. Akhirnya jalan pun nyari-nyari, akhirnya pindah kota, dan yang lainnya. Atau berdusta dan akhirnya masuk ke dalam dosa dusta yang membawa kepada neraka. Itu disebabkan apa? Disebabkan bahwa kita melakukan sesuatu, kita ingin hidup di posisi yang bukan rezeki yang sedang Allah mudahkan kepada kita. Tidak. Berapa yang Allah mudahkan kepada kita daripada rezeki? Rezeki itulah, dengan itulah kita menafkahi. Wa man qudira alaihi rizquhu, barang siapa yang disempitkan rezekinya oleh Allah tidak dilapangkan, falyunfik mimma atahullah. Dia nafkahi keluarganya, dia nafkahi anak istrinya sesuai dengan yang Allah berikan itu kepadanya. Udah, segitu yang Allah mudahkan, segitu kita nikmati bareng-bareng. Selama ini kita makan ikan gurami, selama ini kita makan ikan-ikan mahal, sekarang kita makan ikan teri. Sama-sama ikan kok. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Begini Allah mengajarkan. Kalau ini dijalankan, Allah berjanji. Janji ini yang kita harapkan. Di dalam ayat yang itu juga. Akhir ayat itu. Kalau begini kita ketika rezeki sedang disempitkan oleh Allah, Allah berjanji, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Setelah kesulitan rezeki ini, Allah akan berikan kelapangan. Tapi sabar dulu ketika Allah sedang berikan apa? Kesempitan rezeki. Siapa yang bisa mengamalkannya? Orang yang bisa mengamalkannya, orang yang hatinya benar-benar terpaut keyakinan, ini Allah yang putuskan. Ini Allah yang tentukan. Rezeki ini sudah saya bawa dari rahim ibu saya. Sehingga kita ridho dengan apa yang Allah takdirkan. Tidak cemberut dan terbetuk dan menyalahkan Allah di dalam keputusan takdirnya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Kembali kepada hadis Abdullah bin Mas'ud tadi, rezeki telah diatur oleh Allah, telah dituliskan oleh Allah. Apakah ketika rezeki telah diatur oleh Allah tabaraka wa ta'ala, itu membuat kita tidak perlu cari rezeki? Tidak perlu usaha untuk dapat rezeki? Tidak. Dan ini fitrah manusia. Walaupun kita yakin, sudah yakin bahwa rezeki kita sudah tertulis, itu tidak menghalangi manusia sedikit pun untuk berikhtiar mencari rezeki. Namun syaitan menghalangi sebagian orang-orang yang lemah iman, lemah akidah, jauh daripada syariat, jauh daripada ilmu, jauh daripada agama Allah, jauh daripada majlis ta'lim, soal hidayah. Di rezeki, dia benar. Di hidayah dia salah. Padahal kaedahnya sama. Rezeki telah ditentukan, telah ada tulisan takdir. Beruntung menjadi manusia yang hidup masuk surga, sudah ada tulisan takdir, dua-duanya harus dicari dan diraih dan digapai. Tak bisa berpangku tangan. Oleh karena itu ketika orang dalam masalah hidayah berpangku tangan, tinggal dibalikkan kepada dia masalah rezeki. Hidayah di tangan Allah. Allah takdirkan sekarang ini begini, jadi orang tidak benar, ya saya jalani dulu sampai datang hidayah. Berarti dia nggak raih hidayah. Berhujah dengannya dengan rezeki. Kalau begitu, kamu jangan pergi kerja besok. Kamu jangan buka toko selama 1 bulan. Rezekimu akan melimpah kalau Allah takdirkan melimpah.
Nggak mau dia terima soal rezeki. Tapi syaitan berhasil masuk soal apa? Tidak. Padahal masalahnya sama. Ini sudah dituliskan, ini sudah dituliskan. Ya. Namun manusia dalam soal rezeki mencari. Kenapa hidayah tidak mencari? Padahal kata para ulama, hidayah itu juga rezeki. Tapi rezeki ruhi, rezeki batin. Dan rezeki batin lebih penting daripada rezeki zahir. Hidayah itu rezeki juga dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hidayah terbagi dua. Rezeki terbagi dua. Hal yang bersifat zahir, nampak, itulah rezeki-rezeki duniawi kita yang sedang kita bicarakan. Rezeki yang berhubungan dengan kebaikan batin kita, kebaikan agama kita, kebaikan syariat kita, itu juga rezeki. Dan rezeki itu lebih penting daripada rezeki yang bersifat makanan, rezeki yang bersifat harta, rumah, dan semacamnya. Kenapa? Karena rezeki yang sifatnya adalah ruh, batin, Allah hanya berikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Dan rezeki yang sifatnya yang tadi, duniawi, makanan, rumah, dan semacamnya, Allah berikan kepada orang yang Allah cintai dan orang yang tidak Allah cintai. Kita tidak ingin panjang lebar, kita ingin masuk kepada masalah rezeki. Allah yang mengatur rezeki manusia, dia berikan kepada ini, dia halangi ini, dia berikan sesuai dengan hikmahnya. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardahu pernah diriwayatkan beliau berkata, sekiranya manusia ini dibukakan kepadanya hijab ilmu gaib soal pengaturan Allah, maka seseorang tidak akan mencita-citakan kecuali apa yang telah Allah tuliskan untuknya. Tak akan kita ini maunya saya begini, tidak begini, maunya saya begini, tidak begini, maunya saya begini, tidak begini. Tak akan seperti itu. Kenapa? Karena Allah memutuskannya dengan penuh keadilan, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh pengetahuan, dengan penuh hikmah yang lebih daripada kita. Ketika Allah takdirkan untuk kita sesuatu, Allah yang mentakdirkan itu, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang kepada kita. Allah yang lebih jauh, yang berilmu lebih daripada kita. Ilmu kita dibanding ilmu Allah seberapa? Maka apa yang Allah takdirkan untuk kita itulah yang terbaik. Tinggal dinikmati, disyukuri, dinikmati, dan ditata hidup sesuai dengan rezeki yang diberikan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah tidak melapangkan bukan karena bakhil, tapi karena hikmah yang diketahui oleh Allah dan tidak kita ketahui. Dalam sebuah hadis qudsi, riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari, dari Rasulullah SAW, dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah mengatakan, Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni, fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatah. Sekiranya kalian semuanya, dari yang awal sampai yang akhir, jin dan manusia, semuanya kumpul di satu tempat. Di sebuah lahan, sebuah padang, di sebuah tempat, semuanya kumpul. Dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Jin pertama sampai jin terakhir. Kumpul. Fasa'aluni. Semua mereka meminta kepadaku permintaan-permintaannya. Menghayallah apa yang Anda inginkan daripada kenikmatan harta. Menghayallah apa yang Anda inginkan. Semua manusia seperti itu. Semua jin seperti itu. Dia hayalkan nikmat-nikmat besar yang ingin dia raih, yang ingin dia dapatkan, dan dia minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fa'a'taitu kulla wahidin mas'alata. Ku penuhi seluruh permintaan mereka. Ku berikan kepada mereka seluruh hayal mereka tentang harta itu, tentang kenikmatan itu. Mana qasadalika mimma indi syai'a. Semua itu tidak mengurangkan apa yang aku miliki. Illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Kecuali apa yang bisa dikurangi oleh sebuah jarum manakala dimasukkan ke dalam air laut. Tahu jarum kan? Masukkan laut. Angkat. Ada air terbawa oleh jarum. Itulah permintaan semua manusia dan jin. Dan dia sudah meminta dengan daya hayal tingkat tingginya soal kenikmatan. Ini menunjukkan Allah itu yang memiliki rezeki yang luar biasa luas.
Bukan berarti yang kaya berarti mendapatkan nikmat spesial luar biasa dari Allah. Enggak. Kaya bukan tanda Allah sayang. Miskin bukan tanda Allah benci. Tapi semua itu berjalan sesuai dengan hikmah Allah, ilmu Allah, sesuai dengan kemaslahatan, keadilan, dan kasih sayang Allah kepada hambanya.